HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Teman-teman, saya jemaat Katolik, tetapi saya harus mengakui dengan jujur bahwa saya salut juga dengan HKBP ini. Bagi saya HKBP itu tidak lagi sebatas institusi gerejawi, tidak hanya sebatas itu lagi, tetapi lebih luas dan lebih dalam dari itu adalah dia juga menjadi alat diplomasi budaya, organisasi kebudayaan. Maka dengan adanya HKBP, popularitas dan derajat orang Batak dalam hal diplomasi makin diperhitungkan. Paling tidak belakangan ini Gubernur Bobi Nasution mengatakan supaya jemaat HKBP yang menjadi sekda itu adalah bentuk dari diplomasi kebudayaan, diplomasi berbasis agama dan budaya. Itu menurut saya. HKBP tidak hanya sebatas memboncengkan kata Batak pada namanya, tetapi menjadikan Batak itu hidup sebagai budaya di dalam gerejanya. Itu menurut saya. Maka banyak orang berkata begini, kalau orang Batak itu memang soliditasnya tinggi sekali soliditasnya. Kemana-mana mereka pergi, mereka selalu berusaha untuk membawa budayanya. HKBP juga begitu. Kemana-mana mereka pergi, selalu melibatkan dan membawa gereja serta budayanya, menghidupi budaya itu sendiri. Memang pada awalnya kita tidak mengingkari, tidak memungkiri bahwasanya sempat di awalnya cikal bakal dari HKBP ini termasuk salah satu yang mungkin bisa kita sebut merusak budaya Batak. Perusakan itu dapat dilihat dari ketika misionaris melarang kebiasaan-kebiasaan orang Batak. Tapi kita harus bercuriga, jangan-jangan bukan hanya misionaris yang melarang itu. Jangan-jangan ini adalah kepentingan dari kolonial yang secara tidak langsung memaksa jending supaya orang Batak kebiasaan-kebiasaannya dihilangkan. Seperti misalkan, apakah kolonialis punya kepentingan tentang tradisi-tradisi ritual-ritual Batak supaya dihilangkan? Ya punya. Maka mereka menghilangkan Horja, Bius, karena Horja dan Bius itu pada dasarnya adalah praktik teater politik yang bisa mengurangi martabat, mengurangi wibawa dari kolonial. Maka barangkali jending juga dipaksa untuk supaya ikut turun serta menghilangkan, melarang kegiatan-kegiatan orang Batak. Salah satu yang dilarang itu misalkan adalah tortor, memakai ulos, praktik-praktik ritual lainnya. Tapi itu di awalnya. Belakangan orang Batak melalui gereja HKBP sudah mulai kembali rindu kepada budaya asalnya. Tetap saja memang yang buruk ditinggalkan, tetapi tidak ditinggalkan begitu saja. Ada modifikasi. Yang baik tetap dipertahankan. Teman-teman, kenapa saya sebutkan HKBP menjadi alat diplomasi budaya, alat diplomasi orang Batak? Karena selain membonceng kata Batak di HKBP itu, kini di mana-mana, saya pikir hampir di seluruh tempat di Indonesia ini sekarang ada HKBP. Tidak ada lagi menurut saya pulau yang bersih dari HKBP, pulau-pulau yang besar. Tidak ada. Di mana-mana sudah ada HKBP. Bahkan tidak hanya sebatas di Indonesia, malahan katanya sudah ada di Malaysia, Singapura, bahkan di Amerika Serikat, negara adidaya saat ini sudah ada HKBP beberapa di sana. Dalam pikiran kita barangkali HKBP itu dibangun lagi. Kalau misalkan HKBP pertama sekali datang ke Amerika itu pada tahun 1994. Mulanya mereka datang ke sana adalah mereka merantau, lalu di perantauan itu mereka punya kerinduan untuk berbudaya, bergereja dengan kebiasaan Batak. Jadi tidak hanya sebatas beribadah, tapi mereka rindu untuk berbudaya dan bergereja secara tradisi Batak. Jadi bisa dikatakan menjadi HKBP 100% dan Indonesia 100%, kira-kira begitu. Dan budaya Batak 100%, kira-kira begitu. Jadi awalnya mereka seperti jemaat perdana. Mereka perpanjangan beribadah di rumah jemaat atau di apartemen jemaat. Ketika kemudian berkumpul, soliditas mereka muncul, mereka berkumpul lebih banyak lagi, mereka mendirikan gereja. Praktiknya adalah mereka menyewa gereja yang di sana sudah mulai sunyi.
setelah semakin ramai, mereka membeli gereja itu dan mendirikannya menjadi dua Kristen Batak Protestan. Maka di Amerika saat itu sudah ada HKBP dan itu menjadi alat diplomasi yang baik. Di Jakarta HKBP muncul pada tahun 1919 di Jakarta. Itulah invasi pertama, bukan invasi maksudnya, itulah ekspansi pertama HKBP keluar dari Tanah Batak pada tahun 1919, dan sekarang sudah sangat banyak gereja HKBP. Maka jemaat HKBP, saya salut dengan Anda. Barangkali kita harus tetap untuk kuat dengan budaya kita, supaya diplomasi, supaya deraja orang Batak, supaya Batak Habatahon itu dipertimbangkan dimanapun. Karena bagaimanapun HKBP saat ini menjadi salah satu organisasi kebudayaan terbesar di Indonesia. Bangga kalian tetap untuk menjadi HKBP, karena kalian tidak hanya sebatas mengimani Tuhan, tetapi juga adalah bertuhan dengan cara budaya Batak. Itu sangat keren, dan itu akan menjadi alat diplomasi budaya yang luar biasa bagi eksistensi Batak untuk selanjutnya. Barangkali jangan-jangan melalui HKBP nanti, seperti jika dulu adalah orang Barat yang datang ke Indonesia untuk melakukan misi, jangan-jangan karena kita sekarang di Barat ateisme mulai bermunculan, jangan-jangan nanti justru HKBP ini yang kembali menjadi misionaris keluar. Jangan-jangan begitu. Oke, salut bagi Anda.